Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mereka merasa ini nah. Berdoa selesai. Nyaman. Padas. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran materi selanjutnya. Yang pertama ada pengertian pendapatan per kapita, dan yang kedua fungsi perhitungan pendapatan per kapita, dan yang ketiga komponen yang mempengaruhi pendapatan per kapita, yang keempat hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Yang kelima distribusi pendapatan per kapita. Dan yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Selanjutnya adapun pengertian dari pendapatan per kapita. Yang pertama, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Dan yang kedua, pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Dan yang ketiga, dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, pendapatan per kapita merupakan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Adapun yang keempat, pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dengan periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah pendapatan di negara tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan, ada fungsi pendapatan per kapita. Dan yang pertama, untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dan yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dan yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Itu adalah fungsi pendapatan per kapita. Apa perbedaan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita? Jadi di sini perbedaannya, pendapatan nasional yaitu jumlah seluruh pendapatan masyarakat. Bisa dibulatkan itu seluruh pendapatan masyarakat. Adapun pendapatan per kapita yaitu rata-rata pendapatan masyarakat. Yang pendapatan nasional ini seluruhnya. Kalau di pendapatan per kapita yaitu rata-rata pendapatan masyarakat atau per individu, boleh bisa juga disebut pendapatan rata-rata pendapatan masyarakat. Perhitungan pendapatan per kapita. Ini ada rumus pendapatan per kapita. Kalau mau dicatat dulu atau di screenshot, yaitu pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya ada cara menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku, maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal. Jadi, pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak menghitung tingkat kenaikan harga atau inflasi. Mohon diingat, pendapatan per kapita yang tidak menghitung. Kalau pendapatan nominal ini dia tidak menghitung tingkat kenaikan harga atau inflasi. Selanjutnya, perhitungan berdasarkan harga tetap atau konstan. Jika kita menghitung berdasarkan harga konstan, hasilnya disebut pendapatan per kapita real. Nah, ini kalau konstan nih hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita real. Ini ada contoh soalnya. Nah, ini ada negara
kolom pertama, yang kedua pendapatan nasional, yang ketiga jumlah penduduk, dan yang keempat pendapatan per kapitanya. Di negara A, B, dan C pendapatan nasionalnya yaitu lebih besar yang pendapatan B. Apakah negara itu bisa disebut dan negara maju ataupun sebaliknya? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Negara A ada 5.890 miliar dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa. Jadi kita masukkan ke rumus pendapatan per kapita, kita bagi dengan jumlah penduduk 100, ini jumlahnya 5.890 miliar dibagi dengan 100 juta jiwa, hasilnya 58.900. Nah, ini yang di negara B 200 juta jiwa, pendapatan nasionalnya dibagi dengan jumlah penduduk, jadi hasilnya 34.380.000. Ini yang C, pendapatan nasional dan jumlah dibagi dengan jumlah penduduk 120 juta jiwa, jadi hasilnya 40.750. Jadi pendapatan per kapita yang besar tadi di kota A, yaitu dengan hasil 58, dan pendapatan nasionalnya sangat rendah. Dan sebaliknya, ini di negara B pendapatan nasionalnya tinggi tapi jumlah penduduknya juga tinggi, maka hasilnya dia belum bisa disebut dengan negara maju karena masih menghasilkan 34 pendapatan per kapitanya. Jadi yang negara maju atau kita bisa disebut dengan penghasilannya, pendapatan penduduknya lebih besar, yaitu di negara A. Pendapatan nasionalnya seluruhnya itu 5.000, jadi dibagi dengan 100 juta jiwa, jadi pendapatan per individunya jadi lebih besar daripada yang di negara B dan di negara C. Supaya di sini bisa dipahami teman-teman cara menghitung pendapatan per kapitanya. Baik, ini kita lanjutkan lagi ke manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama yaitu manfaatnya tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Ini bisa membandingkan kesejahteraan masyarakat dari satu tahun ke tahun yang lalu. Yang kedua, perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dan negara lain. Bisa membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara yang lain. Dan tiga, perbandingan standar hidup. Yang keempat, data untuk mengambil kebijakan ekonomi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang contoh soal ini, cara memasukkan rumus atau menghitung pendapatan per kapita. Harap kalian paham. Ini tinggal dibagi aja, hasil pendapatan nasional dibagi dengan penduduknya jadi pendapatan per kapita. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, materi pendapatan per kapita ini materi yang kemarin. Bapak ingatkan kembali, ini metode perhitungan ada 3.